Prof. Wahidin, dan membahas dua yaitu Pak Zainuri. Oke, tanpa lama-lama, pertama saya serahkan ke Prof. Wahidin, mungkin ada yang disampaikan. Monggo Prof. Wahidin. Dibuka ya? Oke, Prof. Oke. Bentar. Ini gimana Mbak Fadilatul, suruh gabung dulu atau kita buka dulu? Mas, ini Mas Fikri ya? Saya Mas Oos, Prof. Oh, Ini gitu. Mbak Fadilatul sudah ada, Prof. Oh, gitu. Oke. Upload on. Suaranya agak kemerosok ini. Nggak tahu punya saya atau apa yang bermasalah. Baik. Yang pertama saya minta maaf karena terlambat gabung. Sebenarnya gabung sudah sejak awal, tapi karena ada panggilan azan saya ke masjid sebentar. Alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu dengan sekitar 15 partisipan untuk mengikuti seminar hasil dari tesis Saudara Fadilatul Wahidah. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ya, seminar hasil, ya, semhas istilahnya, seminar hasil tesis dari Saudara Fadilatul Wahidah dengan judul Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan yang didasarkan pada perjodohan semasa dalam kandungan, saya nyatakan dibuka. Saya kira begitu, Mas. Terus untuk langkah berikutnya gimana? Presentasi atau gimana? Oke, Prof. Presentasi dari Mbak Fadilatul. Oke, betul, Prof. Oke, monggo dipersilahkan untuk masuk dan presentasi. Silakan Mbak Fadilatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Prof. Wahidin dan Pak Zainuri atas waktunya. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan. Gambarnya kok nggak ada Mbak Fadila, itu mana ini orangnya? Apa di punya saya yang nggak ada? Atau yang lain juga nggak ada? Mbak Fadilatul di on cam, Mbak. Kenapa? Kameranya dihidupkan, Mbak. Oh, begitu. Ya udahlah, silakan. Ini sudah on, Mas? Belum, Mbak. Turunannya di mana? Mohon maaf sebelumnya Mas, ini masih loading dari jaringan. Ini sudah on kok di sini. Oh, baik, kalau gitu nggak apa-apa, dimulai aja gitu, Pak. Sudah on tapi gelap ini, tidak kelihatan ini. Iya, Apa gitu. bermasalah di mana HP? Mungkin atau kameranya bermasalah. Atau gimana? Memang sudah on cam tapi nggak kelihatan wajahnya. Cuma kelihatan gelap aja. Gitu Mbak Fadilatul. Tapi PowerPoint-nya ada ya Mas ya? Ya, ada, Pak. Kalau PowerPoint nampak sudah. Nanti wajah Anda tidak kelihatan. Jadi kita nanti tidak tahu mimiknya kayak apa ketika presentasi. Saya kira begitu. Tapi kalau memang nggak bisa nggak bisa ditampilkan wajahnya lah. Cuma nama aja ini, Mbak. Ini peserta yang lain ada. Ini Mas Robi kelihatannya dengan kumis tebelnya. Ada Mas Ya, Prof. Mario.
Ada Mbak Isnina, cuma belum on cam ini ya. Ada Ikrar, Windar, Taufik, tak kelihatan. Yang lain sebagian kelihatan, Mbak. Siapa itu Mbak Fadila? Cuma Mbak Fadila belum nampak. Mungkin Mas Robi bisa lihat di situ. Mbak Fadila ada wajahnya enggak? Belum, Pak. Belum, Prof. Belum. Gelap ya? Belum nampak. Jadi Ya. masih tak coba, Pak. Ini Mbak Fadila pakai apa? HP atau laptop ini? Laptop, Pak. Oh, laptop. Mungkin bisa gabung lewat HP juga, Pak. Jadi kameranya pakai HP gitu, Pak. Oh, bisa kita coba. Frasa janji suci merupakan salah satu bentuk peristiwa penting dalam kehidupan manusia dalam melaksanakan perkawinan. Pada umumnya, baik pihak laki-laki maupun perempuan berlandaskan pada persetujuan yang dilatar-belakangi oleh kesukarelaan antara dua belah pihak untuk saling mengasihi satu sama lain. Dalam melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi syarat sah di dalam perkawinan agar dapat dilihat keabsahan perkawinannya. Syarat sah yang sudah ditentukan terkadang diabaikan hingga akhirnya tidak tertutup kemungkinan akibat hukum yang didapat adalah perkawinannya batal atau dibatalkan. Perjodohan itu proses perencanaan menjalin suatu keluarga oleh wali yang bersifat lebih mengikat dan lebih sering dilakukan tanpa sepengetahuan anak yang dijodohkan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana keabsahan perkawinan yang didasarkan oleh ikatan perjodohan semasa dalam kandungan jika tidak ada kata sepakat di antara mempelai. Yang kedua, dalam kandungan yang tidak disepakati. Penelitian keabsahan perkawinan yang didasarkan oleh ikatan perjodohan semasa dalam kandungan jika tidak ada kata sepakat di antara mempelai. Yang kedua, untuk mengkaji dan merumuskan konsep mengenai akibat hukum terhadap perkawinan yang didasarkan oleh ikatan perjodohan semasa dalam kandungan yang tidak disepakati antara pihak mempelai. Manfaat yang pertama, teoritis. Penelitian ini diharapkan memperkaya ilmu pengetahuan dan memperdalam konsep pemikiran dalam bidang ilmu hukum, utamanya pada ulasan terpaut pernikahan dan perjodohan. Yang kedua, praktis. Penelitian ini diperuntukkan untuk bisa meninjau bermacam perkara terpaut pernikahan. Metode penelitian yang pertama, penelitian jenis penelitian ini dalam penulisan tesis adalah normatif atau doktrin. Hukum doktriner adalah penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh konseptornya atau pengembangnya.
Yang kedua, pendekatan masalah. Metode penulisan yang digunakan dalam mencari data guna mendukung adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan penelitian yang dimulai dengan menganalisa pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu masalah atau problem. Berbahan hukum, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, Kitab UU Hukum Perdata BUW. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang keempat, teknik pengolahan bahan hukum. Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu deskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti. Hasil penelitian pertama, keabsahan perkawinan yang didasarkan oleh ikatan penjodohan sejak dalam kandungan jika tidak ada kata sepakat di antara mempelai. Yang pertama, saya meninjau dari hukum perkawinan dan pernikahan penjodohan masa kandungan. Penjodohan yang dilakukan oleh dua pihak atau keluarga ketika anak mereka masih dalam kandungan tidak jarang diikuti dengan ikrar janji mengenai hal tersebut. Ketika penjodohan tersebut melibatkan perjanjian antar kedua pihak, maka tentu saja di kemudian hari, ketika anak mereka mencapai usia tertentu, mereka akan terikat oleh janji yang diutarakan oleh kedua keluarga mereka. Dalam konteks di mana perjodohan merupakan sebuah perjanjian antar keluarga, maka akan sangat relevan untuk melihat masalah ini dari aturan-aturan yang mengatur tentang perjanjian. KUH Perdata pasal 1320 dan pasal 1338 merupakan payung hukum untuk mengenai syaratnya ketentuan sebuah perjanjian serta untuk menentukan bagaimana posisi perjanjian antara dua pihak di bawah payung hukum. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikat baik. Perjodohan yang melibatkan bayi yang masih dalam kandungan tentulah juga harus dipandang dalam hukum perlindungan terhadap anak, terutama jika perjodohan tersebut merupakan suatu perjanjian antar dua keluarga. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 yang menyebutkan batasan umur seorang anak cukup untuk menjelaskan bahwa suatu perjodohan tersebut melibatkan anak dan perlu dikaji lebih lanjut apakah perjanjian tersebut bersifat atau memiliki risiko ancaman bagi anak yang belum lahir tersebut di kemudian hari. Selanjutnya juga Bab 1 Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 16 ayat 2 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Sifat perjodohan ini bersifat memaksa bagi subjeknya, bahkan sebelum dilahirkan. Dengan demikian, hal ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak individu di kemudian hari. Atas sifat paksaan sedari dini tersebut, maka menjadi hal logis untuk mengkaji masalah perjodohan dini ini dari berbagai kacamata hukum. Keabsahan yang kedua itu keabsahan pernikahan atas dasar perjodohan semasa dalam kandungan. Dalam kerangka hukum. Yang pertama, pernikahan atas dasar perjodohan semasa kandungan melibatkan seorang calon manusia yang belum dilahirkan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan tersebut sudah cukup menjelaskan bahwa subjek hukum adalah anak yang masih dalam kandungan. Dan di sini beberapa cendekiawan berpendapat bahwa pernikahan melalui perjodohan merupakan sebuah pernikahan paksaan bagi mempelai atau calon mempelai. Praino Dwi Aditya berpendapat bahwa secara umum perjodohan menjurus pada paksaan atas dasar bahwa kewajiban anak adalah menghormati orang tua sehingga keputusan orang tua patut diikuti oleh anak. Praino juga menyebut
menyebutkan bahwa pernikahan melalui perjodohan atau paksaan pada dasarnya merenggut kebebasan individu. Dan dalam ketentuan mengenai suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih telah diatur dalam Undang-Undang KUH Perdata pasal 1320 dan pasal 1338. Dalam pasal 1330 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian yang oleh pihak-pihak tertentu bersifat mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Secara lebih detail, perlu adanya penekanan pada perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang pada pasal tersebut. Jika pasal tersebut penulis kaitkan dengan permasalahan penulis mengenai perjodohan semasa dalam kandungan, sekalipun perjodohan tersebut terwujud dalam bentuk perjanjian antara pihak keluarga yang bersangkutan, maka jelas bahwa perjanjian tersebut tidaklah absah. Alasan ketidakabsahan perjanjian perjodohan tersebut pertama, terletak pada kenyataan bahwa subjek dari perjanjian tersebut adalah anak yang secara hukum dilindungi oleh undang-undang. Alasan kedua mengenai ketidakabsahan perjodohan semasa dalam kandungan yang terwujud dalam bentuk perjanjian berkaitan dengan pasal 1320 Undang-Undang KUH Perdata, di mana menentukan syarat-syarat dasar yang bisa memverifikasi suatu perjanjian sah atau tidak secara hukum. Dilihat dari pokok perjodohan semasa dalam kandungan secara umum tidak melanggar kausa syarat sah suatu perjanjian yang merujuk pada penjelasan mengenai kausa keempat pada pasal 1320 ayat 1 Undang-Undang Hukum Perdata dilanjutkan melalui pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Pasal ini sangat berkaitan dengan pengukuran absah tidaknya suatu pernikahan dengan dasar perjodohan semasa dalam kandungan. Secara umum, perjanjian menjodohkan seseorang dengan orang lain bukanlah masalah serius ketika perjodohan tersebut melibatkan subjek individu yang telah dewasa dan secara sadar setuju mengenai perjodohan tersebut. Akan tetapi, berbeda dengan perjodohan semasa dalam kandungan. Perjodohan ini adalah anak-anak yang hak-haknya dilindungi oleh undang-undang. Oleh karenanya, perjodohan yang dilakukan ketika subjek masih dalam kandungan ini tidaklah sah secara hukum. Dan berikutnya ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk mengukur keabsahan pernikahan dengan dasar perjodohan semasa calon masih dalam kandungan. Pertama, persetujuan calon mempelai dan kejujuran mengenai pendapat mereka terhadap perjodohan tersebut, di mana tidak jarang ditemui hubungan tersebut terwujud dalam menuruti semua perintah orang tua sebagai bentuk terima kasih dan menghormati. Pada aspek kesediaan yang dirasakan oleh calon mempelai ketika mereka menikah atas dasar perjodohan. Pengukuran terhadap tingkat kesediaan ini merupakan hal yang sulit, tidak menutup kemungkinan bahwa kesediaan yang ditunjukkan pada calon mempelai adalah kesediaan palsu. Kondisi di mana tidak ada kata sepakat pada masing-masing calon mempelai pada pernikahan atas dasar perjodohan ketika mereka masih dalam kandungan dapat dikaji melalui pasal 6 ayat 1 pada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pasal tersebut dimaksudkan agar kedua calon mempelai yang akan menikah dapat memenuhi tujuan dari pasal 2, yakni membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia. Maka pernikahan yang dilakukan atas ketidaksetujuan sama sekali tidak absah karena pernikahan tersebut didasari oleh suatu ikatan perjodohan yang mereka sama sekali tidak tahu detail perjanjiannya, mengingat perjodohan tersebut ditetapkan sebelum mereka lahir dan juga tidak adanya kesetujuan antara calon mempelai yang menjadi syarat mutlak pelaksanaan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Yang kedua, akibat hukum terhadap pernikahan atas dasar perjodohan semasa dalam kandungan. Akibat hukum terhadap pernikahan atas dasar perjodohan yang masih berada dalam kandungan dan tidak ada kesepakatan bagi calon mempelai di kemudian hari, terdapat dua hal yang perlu digarisbawahi terhadap konsekuensi hukum terhadap pernikahan yang didasarkan pada perjodohan sejak masa kandungan. Pertama, kepada siapa konsekuensi itu berlaku, dan kedua, dalam bentuk apa konsekuensi tersebut.
Untuk melihat konsekuensi pernikahan yang didasarkan perjodohan semasa dalam kandungan, jika tidak ada kata sepakat ini, maka ada satu acuan yang dapat digunakan terlepas dari kondisi pelaksanaan pernikahan tersebut. Acuan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 27 yang menjelaskan tentang pembatalan perkawinan. Untuk lebih spesifik, pembatalan perkawinan yang berkaitan dengan pernikahan atas dasar perjodohan dapat menggunakan ayat 1 dari pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974, di mana ayat tersebut menyebutkan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Ayat tersebut akan sangat kuat untuk dijadikan acuan pembatalan pernikahan atas dasar perjodohan semasa dalam kandungan yang merujuk pada kondisi di mana kedua calon mempelai tidak memiliki kata sepakat, akan tetapi masih melangsungkan pernikahan atas dasar desakan orang tua. Demikian akibat hukum dari pernikahan atas dasar perjodohan ketika subjek masih dalam kandungan tidaklah berupa sanksi bagi calon mempelai, akan tetapi lebih berupa solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, berikutnya gimana? Pak Zainuri atau langsung Nggih, ini Prof. peserta Jadi untuk memberikan peserta tanggapan? dulu, Prof. Peserta Ya. dulu dipersilahkan untuk menanggapi dari audiens. Setelah itu nanti baru para dosen pembahas yang membahas hasil tesis ini, Prof. Oh gitu. Audien dulu ya. Nggih, Prof. Ya, yang memimpin siapa? Tetap Mbaknya Prof. atau Aidin. Prof. Aidin sebagai ketua majelis, Prof. ketua majelis merangkap moderator gitu ya, Mbak Evi ya. Ini Mbak Evi tak? Iya, Prof. Saya, Prof. Oke, silakan. Ada yang mau menanggapi? Ini Mbak Bu Ratna. Ini mana orangnya ini? Bu Itu Pak, Ratna Pak. monitor ya? Ratna Dewi. Belum on cam. Ikrar. Nah, ini Ikrar. Ikrar Sultan Akbar. Kayaknya belum mandi Ikrar ini. Windar. Siap, Pak. Siap. Selamat sore, Pak. Oke, silakan. Ada yang mau menanggapi, mau bertanya? Sebut nama. Robi ini mesti bisa ini. Rob, sering kelihatan wajahmu kuliah ya. Rob, Silakan Pak Robi. gimana? Silakan. Izin, Prof. Sekedar bertanya, Prof. Dari tadi saya tidak mendengar itu, Prof. Biasanya yang familiar di tesis itu seperti itu, Prof. Kekosongan norma, itu, Prof. Seperti itu nggak ada kekosongan norma hukum itu, Prof. Nah, itu nggak ada itu, Prof. Itu mana itu, Prof? Gitu, Prof. Mohon. Oke. Terima Dari kasih. Robi, Mbak Fadila. Tesis ini isu hukumnya membahas apa? Kekosongan norma atau konflik norma atau perbedaan antara norma dengan apa itu di lapangan. Coba kamu bisa jelaskan apa ini Betul. kaitannya tesismu dengan yang ditanyakan oleh Mas Robi tadi. Silakan, Mbak Fadila. Isu hukumnya apa? Nah, dari latar belakang bisa kamu ketahui. Hai Fadila. Mestinya sudah siap jawab, tidak baca lagi. Waktunya habis untuk baca ini. Bacanya itu sudah kemarin. Kenapa ini kamu angkat? Mungkin pertanyaannya Mas Robi, ada nggak persoalan perjodohan itu diatur di Undang-Undang Perkawinan? Itu kan terkait itu misalnya. Ayo, kamu Betul. bisa menjelaskan enggak? Fadilah, nggak usah lihat itu, pakai logika hukum aja. Kamu baca nggak ketemu jawabanmu nanti. Ayo, Mbak Fadilah, silakan. Hidupkan itu anunya. Apa itu? Speakernya.
Loh, Baik, Prof. nah, silakan. Kekosongan hukum itu. Saya mengangkat ini karena isu hukumnya karena ada kekosongan hukum. Sudah gitu aja. Adila. Yes, setahu saya. Mohon maaf kalau. Oh, saya kira maafnya ke Robi nih. Robi kayaknya belum puas ini. Mana Robi? Rob, Ya, Prof. itu aja jawabannya, Rob. Gimana, Rob? Mungkin Ya, bisa dikasih masukan Mas Robi. Iya, soalnya kalau menurut saya kalau kekosongan itu kan sudah ada undang-undang yang mengatur gitu, Pak. Jadi mungkin harus ada yang lebih mengatur lebih jelas. Jadi mungkin ada semacam mungkin isu hukumnya itu norma yang samar gitu mungkin. Mungkin, Prof. Juga sama-sama belajar, Prof. Iya. Ya, Fatila. Jadi tujuan penelitian itu untuk mencari jawaban, mengkaji, menganalisis. Ini mata kuliah metode penelitian. Yang dikaji itu apa, ada persoalan-persoalan di dalam hukum, dalam peraturan. Nah, ini terkait dengan perjodohan ini gimana? Mbak Fadila bisa enggak memberikan jawaban yang bisa memuaskan Mas Robi? Mas Robi belum puas ini kayaknya ini. Ayo, Mbak Fadila. Ini mungkin untuk yang lain ya. Kalau mau seminar hasil harus dipersiapkan. Jadi jangan baca pada waktu ditanya, sebelumnya sudah dipersiapkan. Oh, gini. Tak. Nah, begitu. Gimana Bapak Dila? Masih mau ditambahi jawabannya? Atau cukup di situ saja? Setahu saya itu, mohon maaf. Mungkin ada masukan lagi tuh buat nambah tesis saya ada yang kurang. Saya agak lupa. Pokoknya tahunya Itu ya. Ya udah. Pak dengar wudu tegongan lo jo. warungnya kuning. Tegongan siapa anu? Halo, Mas Robi, mohon sabar ya, habis dipuas-puas no wis. Ya. Ayo ada yang lain. Maaf, Mas. Ikrar. Tanya. Boleh Pak. Boleh saya mau nanya. Saya mau nanya, Pak. Ayo Ikrar, silakan Ikrar. Mengenai tentang Gambar perjodohan itu. hilang muncul gitu Ikrar. Mbak tatik ngono dah. Ayo, hidupkan lagi ya wis. Kamu meskipun belum mandi kelihatan cakep kok Ikrar. Pak. Ikrar. Pertanyaannya Makasih, apa? Pak. Langsung to the point. Makasih Pak atas waktunya, Pak. Ya. Dalam pasal 13 kausal nomor 6 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 itu disebutkan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan salah lainnya. Apakah perjodohan yang Anda teliti termasuk dalam kategori ini? Sudah itu aja. Ya Pak, mungkin itu saja Pak. Oke. Makasih Pak. Ya sama-sama Mbak Fadila. Anunya PowerPoint-nya dimatiin aja dulu enggak apa-apa. Sudah langsung tanya jawab. Sudah silakan. Ya, biar kelihatan apa itu wajah dan lain sebagainya. Atau mungkin siapa yang screenshot ini? Share screen ini. Dimatiin aja apanya itu PowerPoint-nya. Nah, ini lebih enak ini. Wajahnya Ikrar kelihatan lebih jelas ini. Mandi tidak mandi udah kelihatan ini ya. Ayo Fadila, jawabannya dari yang ditanyakan oleh Mas Ikrar tadi. Namanya orang tiga ini, Ikrar Sultan Akbar. Mana yang dipakai ini ya?
Terserah Pak, enaknya gimana Pak? Ya, aku memanggil nomor 1 ya. Hai Fadila, silakan. Tadi kan Mas Ikrar menanyakan tentang pasal 13. Bisa diulang 20. Mas Ikrar. 13 kausal. Mas Ikrar. Ayo, dijawab. Bisa diulang pasalnya Mas Ikrar. Oh, Krar, diulang Krar. Ini. Halo, Mas Ikrar. Kalau bisa dicatat Mbak Fadila setiap pertanyaan Prof. itu biar Baik, Prof. ya disimak, dicatat ya. Hai Ikrar. Ulangi Ikrar. Bisa diulang Mas Ikrar pasalnya. Pasal berapa yang kamu tanyakan itu? Boleh Pak, sebentar Pak. Saya ulang Pak. Dalam pasal 13 kausal nomor 6 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 disebutkan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan salah lainnya. Apakah perjodohan yang Anda teliti itu termasuk dalam kategori ini? Menurut saya termasuk. Karena di dalam penelitian saya, pernikahan melalui perjodohan adalah sebuah tindakan memaksa yang juga berkonotasi sebagai perampasan hak kebebasan seseorang. Di mana juga disebutkan UU nomor 23 tahun 2002 kausal nomor 2 dari pasal 16 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Jadi menurut saya termasuk. Oke, itu Krar jawabannya. Termasuk. Boleh Pak. Boleh Pak, saya paham sudah Pak. Mau nambah? Enggak Pak. Cukup. Oke. Siap, cukup Pak. Itu kamu masukkan di bahasan tesis atau enggak itu Fadila? Pasal yang ditanyakan Mas Ikrar. Masuk ya? Masuk Pak. Oke. Berikutnya ini saya lihat orang ganteng ini, Mas Ervan. Pan, monitor enggak? Mana ini orangnya? Ervan Nugroho. Wah, oke. Silakan Mas Ervan mengajukan pertanyaan. Sial. Halo Mas Irfan. Oke. Jadi saya berharap peserta seminar hasil, baik untuk Fadila maupun mahasiswa-mahasiswa yang lain, paling tidak itu aktif dan kalau bisa mengajukan pertanyaan. Karena ini juga bahan dan pengalaman saudara nanti jika saudara juga melaksanakan seminar hasil. Ya, ayo Mas Irfan. Silakan. Itu mic-nya dihidupkan itu. Soalnya baru ngikutin nih, Prof. Baru ngikuti saya ini. Baru ngikuti saya KO soalnya barusan. Baru sadar jam 4 ini. Iya, Prof. Ya. Mohon maaf sebelumnya ini. Tapi masih bisa ngajukan pertanyaan atau nanti? Gimana, Prof? Mas, bisa ngajukan pertanyaan sekarang atau nanti pertanyaannya? Saya belum tahu bahasannya, Prof. Ini, Prof. Oke. Os, ya sudah. Os, kamu mengikuti dari awal? Enggak, Prof. Tadi yang buka saya, Prof. Hah? Enggak, Prof. Saya tadi yang buka, Prof. Oke, silakan. Kamu mengajukan pertanyaan apa ke Fadila? Oh, baik, terima kasih, Prof. Apabila saya dikasih kesempatan, mungkin ini kan seperti ini ya. Saya lihat dari deskripsinya itu kan tentang perjodohan yang mana di dalam kandungan. Nah, setelah itu mungkin Mbak Fadila ini nggak setuju dengan itu. Tapi kan ketika di dewasa, artinya ketika dia bisa melakukan pernikahan sah secara hukum,
Terus si anaknya ini, si laki-lakinya perempuannya terima sah-sah saja. Berarti kan sebenarnya tidak ada masalah di sini. Mungkin bisa diperjelas, Pak. Permasalahannya itu di mana gitu, Pak? Gitu ya. Perlu jawaban, Fadilah? Permasalahannya yang silakan. tesis saya ini kan jika kedua belah pihak atau mempelai itu tidak ada kata sepakat. Kalau ada kata sepakat yang sah-sah aja kan. Kalau tidak ada kata sepakat, bagaimana akibat hukumnya sama sahnya perkawinan itu? Itu. Oos, gimana? Ya sebenarnya Cukup kalau atau masih perlu tambahan? baik, terima kasih, Prof. Ya sebenarnya saya melihat kalau hanya seperti itu jawabannya mungkin ini tatarannya lebih kepada dogmanya saja, Prof. Saya belum menemukan di tataran kritisnya, Prof. Gitu, Prof. Belum ada konseptual yang sehingga menjawab tentang pertanyaan itu, Prof. Itu, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Baik. Ini Ratna Dewi, Anaim. Mbak Ratna, monitor enggak? Monitor, Prof. Tunggu sebentar. Ya. Silakan Mbak Ratna. Mbak Ratna ini mahasiswa atau staf? Pasca? Mahasiswa, Dok. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya lihat dari tadi mengikuti terus ini. Ayo, silakan Mbak Ratna. Sementara belum, masih, Prof. Oh, ini suaranya menggema ini. Sementara belum ya? Istiana, Isnina mana ini Isnina? Iya, Prof. Isnina, Oliva Widi. Mana gambarnya? Kak semua pada foto ini. Ya, silakan Mbak Isnina. Belum ada sementara, Prof. Belum ada. Oh, nanti ini bahan untuk Mbak Isnina sudah sampai mana tesisnya? Baru selesai ujian proposal, loh, Prof. Proposal ya, iya. Oke. Mungkin Mas Naryo. Naryo ini kayaknya kemarin kuliah apa ini? Filsafat atau apa? Naryo monitor. Siap, Prof. Ya, silakan. Terima kasih, Prof. Ya. Mungkin bukan sebuah pertanyaan. Sikap saya itu atau pembicaraan saya itu perihal kebijakan. Kalau seandainya kita itu diberi tanggung jawab jadi pemangku kebijakan di desa, terus mengingat pada tesis yang diangkat oleh Faridatul Wahda, gimana sikap apa yang kita harus ambil. Sedangkan hukum yang kita pakai di desa itu ada hukum adat, ada hukum sosial, dan itu semuanya akan berbenturan dengan apa yang diangkat oleh Faridatul Wahda. Contohnya seperti ini. Di desa itu kadang ada hukum adat yang mengikat kita bahwa keputusan anak itu adalah hak atau kewajiban orang tua untuk memilih pasangan. Nah, jika kita posisinya ada di kepala desa, apakah kita akan menghalangi atau bagaimana? Mungkin seperti itu, Prof. Oke. Gimana sikap aparat desa, Mbak Fadila, kalau ada perjodohan anak terkait dengan perkawinan? Karena perkawinan itu juga mengurusi admin-adminnya ke desa. Gimana, Mbak Fadila? Jawabannya. Dipakai kedua-duanya, Prof. Hah? Dipakai kedua-duanya. Ya, dipakai gimana maksudnya? Disetujui atau disarankan begini atau gimana? Kan itu persoalannya. Ini persiapan untuk ujian tesis ini ya. Kalau boleh saya menanggapi. Silakan, Kerar. Mungkin setahu saya itu, Pak ya. Makasih atas waktunya sebelumnya, Pak. Kalau menurut saya itu kita kembalikan lagi kepada hak anaknya, Pak. Gimana kita mau menghakimi suatu putusan hukum itu kan kita harus juga semua orang itu kan punya hak masing-masing, Pak, untuk memilih
hak hidupnya mau memilih untuk termasuk memilih untuk menjodoh, Pak. Kita kembalikan lagi kepada hak anaknya, dan anaknya kalau itu seumpamanya sudah ada saling rasa sepakat untuk saling untuk dijodohkan, itu kan sikap aparat desa itu kan cuman mengikuti alurnya saja, Pak. Ketika diminta untuk membuat administrasi untuk masalah perjodohan itu, kalau sudah ada kata sepakat, otomatis kan aparat desa itu kan sudah menyetujui juga, Pak. Kalau tidak ada kata sepakat, aparat desa itu mungkin agak ragu juga, Pak, untuk membuat administrasi untuk perjodohan itu, Pak. Mungkin setahu saya itu aja, coba. Oke. Baik, silakan. Ini saya tadi lihat ada Mbak siapa ini. Rifatul, betul. Mbak Rifatul sudah menikah? Hah? Sudah, Prof. Sudah punya putri? Alhamdulillah sudah, Prof. Dulu waktu nikah dijodohin atau milih sendiri? Milih sendiri, Prof. Oke, milih sendiri. Oke, silakan tanya terkait dengan tesis yang dibuat oleh Mbak Fadilatul. Baik, terima kasih, Prof. Saya hanya ingin bertanya kepada Mbak Fadilatul Wahda, apa alasan Mbak Fadilatul Wahda mengangkat judul tesis ini, Pak? Itu Terima aja. kasih. Ya, terima kasih, Prof. Silakan Mbak Fadila, apa alasannya dan harapannya dari tesis ini nanti seperti apa? Apakah perjodohan tetap dipertahankan, dihapuskan, atau gimana? Silakan Mbak Fadila. Baik, Prof. Terima kasih untuk Mbak Rifatul Wahda. Alasan saya mengambil judul tesis ini, kita dapat melihat di zaman modern seperti sekarang ini, di mana hak asasi manusia lebih dijunjung tinggi. Kebiasaan tersebut dipandang sebagai suatu kebiasaan yang melanggar asas kemanusiaan, terutama dalam aspek hak untuk memilih jalan hidup yang diinginkan individu, di mana pelanggaran hak atas proses perjodohan, pernikahan dua individu oleh pihak keluarga masing-masing, terutama terletak pada proses di mana calon yang dijodohkan untuk menikah tidak dapat menentukan pilihan mereka sendiri untuk menentukan jalan hidup mereka. Di mana juga secara esensial, intinya itu pernikahan atas dasar perjodohan ketika calon mempelai masih dalam kandungan memiliki implikasi yang cukup mengkhawatirkan, baik pada para calon mempelai ataupun dilihat dari segi hukumnya. Nah, harapan saya mengenai perjodohan ini, seperti Mas Ikrar yang jelaskan tadi, kita kembalikan kepada anak tersebut. Apakah menerima atau tidak perjodohan tersebut tanpa ada pemaksaan. Itu, Pak. Oke. Mungkin ada lain? Boleh mengajukan? Windar, saya lihat Windar ini. Mana ini Windar? Halo? Iya, Prof. Wah. Oke, Windar. Kamu sudah sampai mana itu? Sekolahmu, tesismu sudah selesai atau gimana? Insya Allah Senin masih sidang seminar proposal, Prof. Oke, silakan. Dar, tanya terkait tesis yang ditulis oleh Fadila. Jangan bilang tanya opo ya. Dari tadi kan mengikuti. Mahasiswa harus kritis itu. Gimana kalau gini. Ya. Belum, Prof. Belum nemu pertanyaan. Belum, Prof.
Kamu sudah menikah belum, Dar? Belum, Prof. Oh, sudah dijodohkan? Enggak mau, Prof. Belum? Enggak Sudah mau. punya calon? Ada, Prof. Oh, ada. Cari sendiri ya, bukan dijodohkan ya. Oke, Prof. Ya, oke. Baik. Nampaknya mungkin Okta ini. Mana Okta ini? Saya nggak lihat ini. Mbak Evi, yang aktif pengikut ini tolong dilihat ini. Yang tidak on cam itu mungkin nanti diberikan catatan. Mana Okta ini? Ya. Okta. Belum masih, Prof. Belum, Prof. Masih menyimak, Prof. Oh, saya biar tahu wajahmu. Pernah ikut kuliah saya atau belum? Kan gitu toh. Pernah Ya, kuliah Prof. saya? Belum ya? Filsafat. Udah, Prof. Oh, filsafat ya? Siap, Prof. Oke, cukup. Kalau cukup, Pak Dr. Zainuri monitor. Halo, Mbak Evi, Pak Dr. Zainuri monitor nggak? Gabung nggak? Gabung, Prof. Ini sudah ada di ruang Zoom, Pak Zainuri. Prof. Barangkali bisa diberi kesempatan lebih dulu untuk memberikan pembahasan atas tesisnya Mbak Fadila. Ada di kampus ya beliau? Ada di kediaman beliau, Prof. Oh, gitu. Halo, Ya. Pak Zainuri. Ya, halo. Ya, Oke, Prof. Pak Zainuri. Lah ini ya. Ya, makasih waktunya ya. Ya. Gimana Suaranya kabar, khas Prof? ini, Pak Ya, Zainuri, gimana ya. Prof? Kabarnya sehat, Selamat Prof jumpa, Haidin? silakan. Ya, sehat Prof Haidin ya. Alhamdulillah, Pak Ya, Zain. mohon maaf. Ini beberapa hari kurang enak badan, Prof. Oh, gitu. Jadi Semoga sedikit segera suara ini sehat. agak anu ini. Amin, amin, amin. Oke, monggo, Pak Ya. Zainuri. Tadi saya sudah banyak mendengar apa yang disampaikan oleh saudari Fadila ya, Fadilatul Wahdah, dan juga dari teman-teman mahasiswa yang bertanya maupun yang berikan masukan. Nah, pada kesempatan ini saya ada beberapa hal catatan dari saya ya. Yang pertama terkait dengan ini belum nampak sebenarnya terkait dengan penggunaan dari teori hukumnya. Nah, tadi ada yang bertanya apa ini ada kekosongan norma atau kekaburan norma atau ada konflik norma misalnya. Nah, takutnya nanti kalau saya tanya ke saudari kepada saudari ini ya Fadila, kalau tadi ditanya kekosongan, iya ada kekosongan katanya. Kalau saya tanya ada konflik, mungkin nanti jawabannya juga ada konflik ya. Nah ini catatan saya. Jadi di dalam penulisan ini tolong nanti dipertajam dengan teori ya, teori apa yang dijadikan sebagai pisau analisisnya itu apa gitu. Ini kan belum nampak ini. Karena ini tatarannya adalah tesis ya. Ini tesis paling tidak mempunyai substansi yang di atasnya skripsi saya kira ini. Ini masih belum ada nih. Jadi tolong untuk masalah teori apa yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dibahas gitu. Nah, selain itu perlu ketajaman ya, perlu ketajaman dalam pembahasan, dalam menganalisis mengenai persoalan ini tadi peraturan perundang-undangan yang dipakai itu. Kalau di dalam BW itu apakah itu terkait dengan masalah perjanjian perkawinan atau perjanjian yang lain gitu. Ini harus diperjelas ini ya. Harus diperjelas juga. Karena tadi banyak peraturan perundang-undangan yang dibaca tadi gitu. Takutnya yang di BW itu bukan masalah perkawinan yang dimaksud itu. Tadi bicara juga terkait dengan syarat sahnya perjanjian seperti yang tertuang di dalam pasal 1320 BW misalnya gitu. Nah, ini harus dipertegas lagi biar tidak ini ya. Biar tidak terjadi ketidaknyambungan nanti ini.
Nah, selain itu mengenai masalah penulisan ya, penulisan ini saya kira banyak hal yang perlu diperbaiki juga ya sesuai dengan buku pedoman yang diberikan oleh program studi Magister Hukum. Nanti coba silakanlah diperbaiki. Saya kira itu Prof dari saya, Prof. Catatan kecil dari saya seperti itu, kurang lebihnya nanti bisa ini ya di luar forum ini, Prof Aidin. Ya, terima kasih Prof Aidin. Ya, mic di on kan, Prof? Baik, silakan. Terima kasih, mohon maaf atas masukan-masukan dari Pak Dr. Jainuri terkait dari tesis dari Fadilatul siapa itu tadi itu? Wahidah. Mbak Wahidah masih monitor? Mbak Fadilah? Iya, Pak. Iya, Prof. Oke. Baik. Dari beberapa catatan dan masukan, ini awalnya saya mengikuti, saya kira Pak Zainur juga tetap mengikuti. Ini awalnya maunya ke persoalan hukum adat, ya, hukum perkawinan adat, di mana perjodohan itu masih sering terjadi, termasuk di wilayah Madura. Tapi kalau ini nanti penelitian hukum adat, ini agak kesulitan, karena Mbak Fadilah harus terjun mencari berapa yang dijodohkan, berapa yang tidak, kemudian bagaimana pelaksanaannya itu membutuhkan waktu. Tidak cukup 1-2 bulan, itu harus terjun. Makanya kemudian kita tim pembimbing, saya dan Pak Dr. Zainuri mengarahkan normatif saja, tetap dengan topik perjodohan, tetapi arahnya ke undang-undang perkawinan. Bahwa di dalam undang-undang perkawinan itu, perkawinan harus didasarkan pada persetujuan dari kedua belah pihak. Gimana kalau sebelumnya sudah dijodohkan? Nah, ini yang kemudian saya minta Mbak Fadilah untuk merumuskan di dalam rumusan masalah, baik rumusan pertama maupun rumusan kedua. Kalau rumusan masalah yang pertama, bagaimana kaitannya jika pihak yang dijodohkan itu tidak setuju, apakah bisa perkawinan itu dilaksanakan. Kemudian yang kedua, akibat hukumnya apa kalau tetap dipaksakan. Kita nggak tahu seberapa banyak perkawinan yang dilakukan secara paksa dengan perjodohan. Terus pokoknya harus ikut bapak ibu, kamu kawin sama ini sama itu. Sementara anak tidak punya hak atau pilihan yang lain. Dan tadi nampaknya juga sudah disebutkan terkait dengan undang-undang perlindungan anak, bahwa seorang anak tidak boleh dipaksa untuk memilih atau diberikan sesuatu, termasuk terkait dengan persoalan perkawinan. Cuma ini Mbak Fadilah, catatan saya ini terkait dengan barangkali ya mungkin ada data atau bahan dari perkawinan, ya terserah mungkin carinya seperti apa, 1 atau 2 beberapa kasus atau 1 atau 2 perkawinan yang didasarkan pada perjodohan, gimana perjalanannya, dan ditanya pada waktu itu apakah ketika akad itu dia itu tahu terhadap calonnya atau gimana. Itu barangkali bisa diberikan gambaran-gambaran untuk melengkapi pembahasan dari tesis ini. Saya kira itu Mbak Fadilah. Bisa nggak ya ditambahi? Mungkin ada beberapa, tidak harus banyak. Itu Mbak Fadilah, gimana? Baik, Prof. Insya Allah. Saya cari, Bang. Ya, diusahakan ya. Mungkin Ya, ada baik. perkawinan yang dulu dijodohkan ternyata cerai. Ya kan? Kenapa? Nah, itu kan ada persoalan-persoalan. Tetapi ada perkawinan yang didasarkan perjodohan sampai hidup bahagia, punya anak cucu dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu untuk memperkuat memperkuat analisis dan pembahasan dalam tesis ini. Ya. Oke. Saya kira itu dari saya catatan terkait dengan seminar hasil tesis dari Mbak Fadilatul. Mungkin saya serahkan kembali ke Mbak Evi untuk menghandle. Saya akhiri dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aidin, terima kasih juga Pak Zainuri selaku dosen pembahas kedua.
Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh audiens yang sudah berpartisipasi pada acara seminar hasil tesis atas nama Fadilatul Wahdah. Dan untuk selanjutnya, Prof, untuk pernyataan bahwa Mbak Fadilatul ini bisa melanjutkan ke tahap berikutnya atau bagaimana, mungkin bisa langsung disampaikan, Prof. Oke, baik. Jadi sebenarnya prinsip apa itu Mbak Evi? Saya nggak tahu kalau di Unwira, kalau di beberapa tempat termasuk di UNED, kemudian di beberapa program S2 yang saya mengisi, sifat dari seminar hasil ini tidak memberikan keputusan bisa lanjut atau tidak. Karena seminar hasil ini hanya menampung atau mengharapkan masukan dari audien atau peserta dan juga catatan-catatan dari tim pembimbing. Tapi kalau soal lanjut atau tidak lanjut ini saya kira mungkin ya bisa aja dilanjutkan. Toh nanti ketika ujian tesis baru di situ ada diputuskan lulus atau tidak lulus. Cuma Mbak Fadilah, masukan-masukan dari saya dan tadi juga dari Pak Dr. Zainuri tolong diakomodasi agar tesis ini menjadi lebih baik dari yang sudah ada sekarang. Saya kira itu Mbak Evi. Silakan kalau mau dilanjut. Monggo. Baik, Prof. Mungkin closing statement dari Prof. Hoidin dan juga Pak Zainuri. Untuk Pak Zainuri, saya cukup. Ya, saya cukup. Silakan lanjut Mbak Fadilah. Halo Pak Zainuri, silakan Pak. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Haidin ya, bahwa di dalam SHP ini, seminar hasil penelitian ini, tidak ada istilah keputusan apa-apa itu, karena ini hanya memantau terkait dengan masalah progres penulisan itu sebelum diujikan pada ujian akhir tesis gitu. Ini hanya sebagai tahapan saja ya, hanya sebagai tahapan untuk memonitor sampai di mana progres dari penulisan draft tesis ini. Jadi ini tidak ada keputusan Saudari Evi ya pada sore ini. Yang intinya ya tetap lanjut dengan catatan apa-apa yang disampaikan oleh para pembimbing maupun para mahasiswa yang mengikuti seminar ini, itu harus dijadikan sebagai referensi untuk lebih baiknya draft tesis ini. Saya kira itu saja, Evi ya. Jadi pada sore ini tidak ada keputusan, tetapi ini hanya bagian dari tahapan, dan tahapan ini tentunya untuk meminta saran-saran ataupun masukan untuk lebih baiknya draft tesis ini sebelum diujikan di ujian akhir tesis. Saya kira itu Evi dari saya, Evi. Baik Pak Zainuri, terima kasih banyak. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh dosen pembahas pertama dan juga dosen pembahas kedua, Mbak Fadilah, untuk seminar hasil ini alhamdulillah sudah berjalan lancar, dan untuk tahapan selanjutnya Mbak Fadilah bisa langsung melakukan beberapa perbaikan dari apa yang telah disampaikan, baik masukan-masukan dari peserta dan juga masukan dari para dosen pembahas seminar hasil. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, dan akhir kata saya akan tutup seminar hasil pada sore hari ini. Sekali lagi selamat untuk Mbak Fadilatul sudah selesai menyelesaikan tahap kedua, dan tinggal satu langkah lagi Mbak Fadilatul untuk bisa ikut sidang akhir tesis. Kami tunggu Mbak pendaftaran sidang akhirnya, dan juga untuk teman-teman yang lain yang saat ini sedang memprogram tesis, kami tunggu pendaftarannya. Jangan sampai loncat semester lagi. Gitu. Saya akhiri seminar hasil tesis pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk seluruh peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.